Kata Coach Sinteyong akan ada beberapa pemain yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Juni. Beberapa loh. Kira-kira siapa ya? Dan ini akan membuat timnya semakin kuat. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita tahu kalau Coach Sinteyong menorehkan prestasi yang sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana potong generasi yang dia lakukan menandakan bahwa Coach Sinteyong menginginkan timnas ini atau memikirkan timnas itu dengan jangka panjang. Dengan dia berinvestasi di pemain-pemain muda dan mengkolaborasikan pemain-pemain yang bermain di luar negeri dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal kita. Ini luar biasa banget dan sekarang udah semakin terlihat, udah semakin terang benderang kalau Coach Sinteyong ini ada progres gitu maksud saya dari proses yang dia jalani dengan memotong generasi, dengan membawa pemain-pemain muda, bahkan timnas Indonesia kita ingat di Piala Asia kemarin menjadi tim paling termuda. Dan di kualifikasi Piala Dunia kemarin melawan Vietnam itu rata-ratanya 26 lebih gitu kan umurnya pemainnya. Sementara Indonesia 23. Bahkan yang bermain itu di 11 pertama rata-ratanya 22 tahun umurnya maksudnya. Ini luar biasa banget. Dan setelah Coach Sinteyong pulang dari Hanoi, Vietnam, membawa kemenangan yang dimana dinantikan selama 20 tahun kita tidak pernah menang melawan Vietnam di Hanoi, mengungkapkan kepada media, kata Coach Sinteyong itu bahwa akan ada beberapa pemain yang dinaturalisasi sebelum bulan Juni. Nah, ini menjadi satu menekan, walaupun kita tahu kalau di era Pak Erick Thohir ini di mana timnas Indonesia akan terus memaksimalkan beberapa pemain naturalisasi. Bahkan saya agak lupa statement, tapi intinya Pak Erick Thohir akan membawa banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang dinaturalisasi maksud saya ya. Dan banyak juga pemain-pemain yang udah dicanangkan sebelumnya. Mungkin yang paling sering terdengar, apalagi kualitasnya bagus, ada Kevin Dix, ada Ole juga yang sekarang lagi ramai karena dia diwawancara dalam satu podcast kalau dia udah berbicara gitu dengan Pak Erick Thohir. Ada juga Lian Manhoep juga, itu kan pemain-pemain yang kualitasnya bagus sekali. Tapi kita nggak tahu nih siapa, dan kita berharap memang pemain yang bisa bergabung ini benar-benar pemain yang bisa membawa timnas Indonesia semakin berkualitas. Karena kita harus akui dengan datangnya para pemain-pemain putra terbaik bangsa yang akhirnya memilih pulang ke Indonesia ini membuat timnas semakin bagus. Dan juga saya sangat berharap hilangkan kata-kata oh ini mah pemain keturunan, oh inilah pemain lokal kita. Enggak, mereka semua adalah pemain Indonesia. Siapapun orang yang memilih kewarganegaraan Indonesia, mereka murni adalah saudara sebangsa dan setanah air kita, teman-teman. Dan juga bagaimana komposisi Coach Sinteyong, kalau menurut saya, oh pemain lokal aja kurang tepat, oh pemain keturunan aja kurang tepat juga. Karena untuk membuat sebuah tim yang hebat seperti sekarang, akhirnya Coach Sinteyong bisa meramu dan mensatu padukan antara beberapa pemain abroad di luar, entah itu keturunan ataupun bukan, dengan para pemain yang bermain di liga lokal kita. Itu luar biasa banget kalau menurut saya. Dan saya berharap juga sebelum Juni ini udah bisa rampung. Karena kita tahu kan di bulan Juni kita akan berhadapan dengan Irak dan juga Vietnam. Sebenarnya kita selangkah lagi nih teman-teman. Selangkah lagi udah bisa masuk ke round 3 gitu, ke kualifikasi Piala Dunia di fase berikutnya. Apalagi ketika kita lolos ke fase berikutnya itu, kita udah otomatis masuk Piala Dunia tanpa mengikuti kualifikasi nantinya. Kualifikasi Piala Asia, maksudnya udah masuk ke Piala Asia tanpa mengikuti kualifikasi lagi teman-teman. Nah, dan bulan Juni kita akan bertemu dengan Irak dan akan bertemu dengan Filipina. Oke deh kita kalah oleh Irak, nggak jadi masalah. Tapi asalkan kita menang lawan Filipina, insya Allah kita lolos sebagai runner up. Karena kita akan mendapatkan poin 10. Sekarang 7, nanti ditambah 3, 8, 9, 10. Andaikan Vietnam menang 2 kali pun, lawan Filipina nanti menang, lawan Irak nanti menang, Vietnam akan mendapatkan 9 poin. Nah, jadi kita sekali menang aja, kita udah bisa lolos. Walaupun kita nanti anggaplah kalah lawan Irak misalkan, tapi kita menang lawan Filipina itu nggak jadi masalah. Nah, kembali ke pernyataan Coach Sinteyong, ini menjadi hal yang sangat menjadi pertanyaan besar sekaligus membuat kita penasaran selaku pendukung timnas Indonesia ya. Dimana ada beberapa pemain katanya yang akan segera dinaturalisasi sebelum bulan Juni, dan kita berharap pemain ini pemain berkualitas. Dan juga saya harap pemain-pemain yang berkualitas bagus itu benar-benar bisa masuk
ke timnas Indonesia, dipanggil gitu kan, diinginkan oleh Coach Sinteyong dan mereka juga mau. Itu menjadi hal yang sangat penting juga mereka mau, karena kita tahu juga kan ada beberapa pemain yang memiliki keturunan Indonesia tapi mereka belum mau untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Karena sekarang juga di mana pusat Indonesia pusat yaitu Belanda, di sana timnas Belanda udah mulai memanggil beberapa pemain untuk kualifikasi Euro kalau saya nggak salah ya. Dan kabarnya ada 4 atau 5 pemain yang memiliki keturunan Indonesia yang udah dipanggil oleh mereka. Nah, kalau Tijani itu udah jelas lah ya, kalau Tijani karena memang kualitasnya bagus, dia bermain cemerlang bersama AC Milan, bermain cemerlang bersama timnas Belanda, otomatis mereka juga udah langsung klik kepada Tijani, dan memang Tijani juga udah mengatakan bahwa dia memilih kebangsaan Belanda. Nah, pemain-pemain lain nih, kalau seandainya ada pemain-pemain lain yang memiliki keturunan Indonesia lebih dulu dipanggil oleh Belanda, otomatis kesempatan kita untuk bisa merekrut mereka, menjadikan mereka WNI itu semakin tipis, teman-teman. Tapi intinya saya berharap semoga Coach Sinteyong bisa membawa pemain yang berkualitas. Kalau pernyataannya itu ya, kalau seandainya kita berangkat dari pernyataan Coach Sinteyong bahwa akan ada beberapa, berarti si pemain ini udah klik, oke, siap deal, saya akan memperkuat timnas Indonesia. Berarti seperti itu kan. Cuman kita belum tahu siapa nih, belum tahu siapa orangnya. Kita tunggu aja lah, teman-teman. Ini menjadi satu hal yang selalu enak untuk kita lihat dan kita baca dan kita lihat itu. Mudah-mudahan aja lah timnas Indonesia semakin berkembang di kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia sekarang kita bisa maju ke fase berikutnya, bahkan apalagi kalau sampai lolos, dan juga di Piala Asia U23 semoga Indonesia bisa sukses. Assalamualaikum.